Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya dengan Muhammad Rahmat Ali Fariski dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai studi kasus. Jadi menjawab pertanyaan mengenai studi kasus yang berisi rekomendasi untuk pemilihan metode analisis kimia yang cocok untuk pemecahan dari studi kasus tersebut. Oke, kita langsung aja. Untuk studi kasus pertama ada di sini. Ya, pada intinya adalah studi kasus yang pertama ini kita harus bisa menentukan metode analisis apa yang cocok digunakan dengan persyaratan metode analisis ini harus bisa mengidentifikasi elemen-elemen utama serta jejak elemen dalam paduan. Lalu metode analisis ini harus mampu untuk mengukur ketebalan lapisan oksida yang terbentuk pada permukaan paduan setelah uji suhu yang tinggi. Yang ketiga, metode analisis ini harus mampu juga untuk memastikan paduan memiliki ketahanan yang baik serta ketahanan yang baik terhadap oksidasi pada suhu tinggi. Oke, saya akan membahas pertama dari analisis komposisi dari elemen itu sendiri ya. Yang pertama saya merekomendasikan untuk penggunaan metode analisis ICP-MS. Karena ICP-MS sendiri itu memiliki sensitivitas yang tinggi dan mampu mendeteksi konsentrasi elemen dalam jumlah yang sangat kecil termasuk elemen jejak. Nah, kenapa memilih ICP-MS itu? Karena ICP-MS sendiri itu sangat baik untuk mengidentifikasi elemen utama dan jejak dalam paduan. Oke, yang kedua itu adalah EDX dengan keunggulan analisis kualitatif dan kuantitatif elemen secara tepat. Nah, untuk EDX sendiri ini sering banget nih dikombinasikan dengan SEM untuk analisis mikrostrukturnya. Nah, EDX sendiri itu cocok untuk analisis komposisi permukaan dan distribusi elemen dalam paduan. Lalu, metode ketiga nih untuk analisis komposisi elemen, yakni yang saya gunakan adalah AHS ya, atau Atomic Absorption Spectroscopy, dengan keunggulan sensitivitas yang tinggi nih untuk beberapa elemen, terutama logam alkali dan alkali tanah. Oke, kita lanjut untuk mengidentifikasi ketebalan lapisan oksida. Metode analisis apa aja yang bisa digunakan? Yang pertama adalah SEM dengan EDX. Nah, kenapa sih menggunakan SEM dengan EDX? Karena cocok untuk mengukur ketebalan lapisan oksida dan menganalisis morfologi dari permukaan yang dianalisis. Yang kedua ada XRD dengan keunggulannya itu untuk mengidentifikasi fase kristal dalam sampel termasuk lapisan oksida. Kenapa sih memilih XRD sebagai metode analisis untuk mengidentifikasi ketebalan lapisan oksida? Karena metode analisis XRD sendiri itu cocok untuk mengidentifikasi jenis oksida yang terbentuk dan perubahan struktur kristal pada paduan setelah uji oksidasi. Nah, kalau untuk kombinasi metode analisis sendiri sebenarnya ada. Yang pertama itu adalah penggabungan antara metode analisis ICP-MS dan juga EDX, di mana metode analisis ICP-MS itu untuk analisis komposisi secara keseluruhan, sedangkan EDX untuk analisis komposisi permukaan dan distribusi elemen. Lalu yang kedua bisa menggunakan XRD dan dikombinasikan dengan SEM serta EDX. Nah, kalau XRD sendiri itu untuk identifikasi fase, sementara SEM dengan EDX itu untuk analisis morfologi dan komposisi. Oke, kita langsung aja next kepada studi kasus yang kedua,
ada di sini. Ada di sini deh. Oke. Nah, pertanyaannya kita ke persyaratannya dulu ya. Nah, metode analisis yang harus bisa dipakai di sini harus memenuhi 3 persyaratan nih. Yang pertama, bisa mengidentifikasi elemen-elemen aditif yang ditambahkan dalam polimer. Lalu yang kedua, itu dapat mengukur perubahan komposisi atau degradasi yang terjadi pada permukaan polimer setelah pengujian pada suhu tinggi. Yang ketiga, bisa memastikan bahwa polimer memiliki stabilitas yang baik terhadap degradasi termal dan oksidasi. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, itu metode apa sih yang kira-kira saya pilih untuk menganalisis komposisi elemen aditif pada polimer serta perubahan yang terjadi akibat uji panas? Jelaskan bagaimana setiap metode dapat membantu dalam mengevaluasi stabilitas termal polimer dan deteksi degradasi. Apakah diperlukan nih kombinasi metode yang untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif? Oke, sebenarnya di sini banyak yang bisa dipakai untuk analisis metode analisisnya ya. Yang pertama itu dari AAS. Kenapa sih memilih AAS? Karena AAS sendiri itu cocok untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi elemen logam tertentu yang ditambahkan sebagai aditif. Nah, seperti seng, tembaga, timah. Namun AAS sendiri itu tidak atau belum nih memberikan informasi tentang distribusi spasial elemen dalam sampel. Nah, yang kedua adalah gravimetri. Kenapa memilih gravimetri? Karena analisis gravimetri sendiri ini cocok untuk mengukur jumlah total aditif yang tidak mudah menguap atau terurai pada suhu tinggi. Misalnya untuk menentukan jumlah pengisi mineral dalam polimer. Nah, untuk yang ketiga adalah ICP. Kenapa nih ICP lagi-lagi masuk nih dalam pemecahan studi kasus ini? Karena kita tahu dari studi kasus pertama bahwa ICP ini memiliki tingkat atau sangat sensitif untuk analisis multi elemen termasuk logam dan juga non logam. Dan ICP ini dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang aditif yang ditambahkan. Lalu yang keempat itu adalah XRF. Karena XRF ini adalah non-destruktif, cepat dan dapat menganalisis sampel dalam bentuk padat ataupun cair. Nah, XRF sendiri ini cocok nih untuk memetakan distribusi elemen aditif dalam polimer. Yang terakhir adalah XPS. Kenapa nih kita bisa memilih atau metode XPS ini tuh cocok? Karena XPS sendiri itu dapat memberikan informasi tentang pembentukan ikatan kimia baru dan hilangnya ikatan kimia yang lama. Dan juga XPS ini mampu memberikan informasi tentang komposisi elemen pada permukaan sampel dan keadaan oksidasi elemen. Nah, kombinasi metode yang pertama itu adalah ICP dan AAS untuk analisis kuantitatif elemen logam. Lalu XRF dan XPS itu digunakan untuk analisis komposisi permukaan dan perubahan kimia akibat degradasi. Lalu ada termogravimetri untuk mempelajari stabilitas termal. Dan yang terakhir adalah FTIR, itu untuk menganalisis gugus fungsi dan perubahan kimia dalam polimer. Oke, kalau misalnya alur kerjanya, misalnya untuk memecahkan studi kasus ini, yang pertama adalah analisis awal menggunakan ICP atau AAS. Lalu untuk analisis permukaan menggunakan XRF dan XPS.
Untuk analisis thermal menggunakan termografimetri dan untuk analisis fungsi menggunakan FTIR. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang ketiga ya. Sekarang studi kasusnya di sini deh, pertanyaan studi kasusnya nih. Nah, pada studi kasus ini kita menganalisis secara komprehensif korasi pada paduan logam di lingkungan laut. Nah, metode analisis yang digunakan harus memenuhi 3 persyaratan nih. Yang pertama, melakukan karakterisasi komposisi elemen dan paduan sebelum dan sudah proses korosi. Lalu menganalisis perubahan kimia pada permukaan logam, terutama terkait dengan keadaan oksidasi akibat korosi. Ya, yang terakhir, metode analisis ini harus bisa mengukur konsentrasi elemen spesifik yang terlibat dalam proses korosi seperti klorida, besi, dan juga tembaga. Yang pertama ya, untuk analisis permukaan sendiri, saya merekomendasikan untuk penggunaan XPS. Ya, X-ray photoelectron spectroscopy ya. Kenapa? Karena XPS sendiri itu bisa memberikan informasi detail tentang komposisi elemen pada lapisan permukaan beberapa nanometer teratas, termasuk keadaan oksidasi. Dan XPS sendiri itu sangat berguna untuk mengidentifikasi produk korosi seperti oksida, hidroksida, dan juga klorida. Oke. Yang kedua, merekomendasikan untuk menggunakan SEM atau scanning electron microscopy dan dengan EDX ya, energi dispersif X-ray. Kenapa? Karena kedua metode analisis ini memiliki keunggulan nih, dapat memberikan gambar morfologi permukaan dan resolusi tinggi dan analisis komposisi elemen pada area yang spesifik. Nah, penerapannya itu untuk mengamati morfologi permukaan yang korosif seperti pit atau retakan dan memetakan distribusi elemen pada permukaan. Nah, lanjut lagi, tadi sudah analisis permukaan. Sekarang analisis bulk atau analisisnya massal menggunakan metode analisis ICP-MS ya, ICP-MS spektroskopi ya, atau secara lengkapnya inductively coupled plasma mass spektrometri. Karena ICP-MS sendiri itu sangat sensitif seperti yang sudah dijelaskan pada studi kasus sebelumnya untuk menganalisis multi elemen termasuk elemen jejak. Dapat mengukur konsentrasi elemen dalam larutan yang diperoleh dari pengujian korosi atau dalam sampel logam setelah dilakukan preparasi. Oke, nah lalu ada metode analisis pelengkap aja nih, yakni yang saya rekomendasikan ada XRD. Karena XRD sendiri itu tuh bisa mengidentifikasi fasa kristal dalam sampel termasuk produk korosi. Lalu penerapannya sendiri itu bisa mengidentifikasi jenis oksida atau garam yang terbentuk selama proses korosi. Oke. Lalu kombinasi dari metode analisis. Yang pertama itu adalah XPS dan juga SEM dan IDX. Kenapa? Karena XPS itu pertama bisa memberikan informasi kimia permukaan, sedangkan SEM dan dengan EDX itu memberikan informasi morfologi dan distribusi elemen. Yang kedua adalah kombinasi antara ICP-MS dan juga XPS, di mana ICP-MS memberikan informasi komposisi bulk, sedangkan XPS memberikan informasi komposisi permukaan. Lalu yang terakhir adalah XRD dan juga XPS, di mana XRD dapat mengidentifikasi fase kristal, sedangkan XPS memberikan informasi tentang keadaan oksidasi elemen dalam fase tersebut.
Nah, untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama untuk analisis awal itu menggunakan ICP-MS, lalu analisis permukaan itu menggunakan XPS, lalu dilanjut dengan SEM dan NDX, dan untuk yang terakhir adalah analisis fase digunakan untuk analisis fase itu menggunakan metode analisis XRD. Nah, lalu yang terakhir sebenarnya analisis grafimetri, titrasi, dan XRF itu sebenarnya juga bisa digunakan, tetapi sensitivitasnya terbatas untuk elemen ringan dan kedalaman penetrasi yang terbatas, sehingga lebih direkomendasikan untuk menggunakan ICP-MS, XPS, SEM dengan NDX dan juga XRD untuk analisis pada study case ini. Oke, sekian videonya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari studi kasus sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!